Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perulangan pada Java. Nah, sebelumnya, presentasi ini dipersembahkan oleh kelompok 5 dengan anggotanya yaitu yang pertama ada Afri sebagai ketua kelompok, lalu ada saya, Alif Sidki, lalu yang ketiga ada Heriko, yang keempat ada Ryuko, dan yang kelima ada Vincent. Jadi, pada presentasi kali ini, saya Alif Sidki akan membawakan tentang perulangan pada Java. Kita yang pertama. Nah, apa itu perulangan? Perulangan pada Java adalah fitur yang memungkinkan untuk mengulang suatu blok kode atau instruksi tertentu secara berulang. Perulangan ini dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas seperti mengulang, perhitungan, atau mencetak serangkaian nilai. Nah, perulangan yang akan kita bahas pada video kali ini itu adalah perulangan for, perulangan while, perulangan do while, dan perulangan break continue. Yang dimana break continue ini adalah perulangan yang menurut saya salah satu perulangan yang unik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Perulangan for. Nah, mungkin udah gak asing ya sama perulangan for. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Perulangan for ini adalah jenis perulangan yang memungkinkan untuk melakukan iterasi terhadap suatu blok kode atau instruksi dengan jumlah perulangan yang sudah diketahui sebelumnya. Jumlah atau hasil dari perulangan for ini pastinya udah diketahui. Kenapa? Karena bentuk umumnya itu seperti ini. Itu adalah inisialisasi, itu menetapkan nilai awal untuk variabel loopnya. Lalu kemudian ada kondisinya, yaitu kondisi di mana loopnya ini berhenti, ya kayak gitu. Terus ada increment atau discrement, itu intinya adalah seberapa banyak sebuah perulangan itu mau ditambahkan. Itu. Ini ada contoh kode programnya, itu adalah ada foreign tentu saja, lalu kemudian ada tipe datanya. Kita harus masukin tipe datanya seperti apa, lalu kemudian kita namai dengan i contohnya, terus kita tetapkan nilai awalnya dari 0 atau dari 1. Terserah, kita bisa pilih sesuka hati untuk nilai awalnya seperti apa. Lalu kemudian kita tutup dengan titik koma, ya. Itu seperti itu sampai nanti sampai nanti di condition yang dimana i itu kurang dari 10, artinya nanti outputnya itu nggak boleh lebih dari 10 atau sama dari 10, kecuali kurang sama dengan. Nah, berarti 10 tetap dimasukin ya. Lalu kemudian kita tutup dengan titik koma. Nah, ini yang menarik. I-nya itu tambahnya ada 2 di belakang i-nya. Kenapa nih? Karena tiap kali perulangan akan mencetak sebuah nilai baru untuk i-nya. Nah, ketika si i-nya itu mau ditambahkan sebuah perulangan ya, jadinya i-nya itu hanya ditambah satu saja karena plusnya itu ada 2, kecuali plus yang paling akhir itu diganti angka 2, 3. Nah, itu nanti bakalan menyesuaikan dengan angka di belakangnya. Jadi kalau misalnya i plus 2, berarti penambahannya akan jadi 2 bukan 1. Lalu kemudian di sini ada blok kode instruksi yang akan diulang ya. Karena kita mau mencetak perulangan tersebut, maka kita pakai metode pencetakan yaitu system.out.print.ln. Nah, ini sebenarnya juga bisa pakai print doang, ya, tapi di sini kita mencontohkan pakai print ln. Lalu di sini ada i-nya sebagai value yang bakalan nanti dicetak. Nah, seperti itu. Ada titik koma untuk mengakhiri argumentasi. Lalu di sini ada perulangan while. Nah, ini nggak kalah menarik juga. Perulangan while pada Java adalah salah satu jenis perulangan yang digunakan untuk melakukan tindakan berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Dalam perulangan while, blok pernyataan akan diulang terus-menerus selama kondisi yang diberikan benar atau true. Nah, jadi kita akan bahas. Yang pertama ada inisialisasi atau bentuk umum dari while itu sendiri. Yang pertama, while-nya itu kita mulai dari membuka kondisinya. Yang artinya sebuah nilai bakalan kita tetapkan di sini. Ya, pengecekannya itu seperti apa? Atau lebih simpelnya saya akan menjelaskan bahwa nilai batasannya itu seperti apa di while ini. Ya. Nah, nantinya itu kita bakalan cetak di sini, di blok pernyataan ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke contohnya. Itu ada tipe datanya dulu, lalu kemudian ada namanya, lalu kemudian kita tentukan value yang pertama.
ini bisa diganti 0 sesuka hati aja sih. Lalu while ya tentu saja karena ini perulangan while. Nah, kemudian di sini kita memberikan kondisi di mana i-nya itu nggak boleh melebihi dari 5 atau sama dengan 5. Jadi ya kalau udah melewati 5 itu nggak boleh lagi dicetak. Nah, kita langsung masuk ke bagian pencetakannya, yaitu adalah system.out.println. Nah, ini adalah metode println ya, di mana setiap kali ada perulangan atau kita selesai mencetak suatu argumen, itu nanti tuh bakalan ada baris baru atau istilahnya di enter. Nah, terus kemudian ini ada argumennya juga perulangan ke sekian. Nah, ini i-nya ditambahkan untuk dicetak ya, hasil dari perulangannya i-nya ini. Nah, seperti biasa lagi ini ada i, ada plusnya ada 2 ya di belakang i-nya. Ini untuk seberapa banyak percetakan atau seberapa banyak i yang mau kita cetak. Kalau misalnya i plus 2 ya bakal dicetaknya 2 untuk value-nya. Jadi pas dicetak sekali ya langsung tuh jadinya 3. Nah, lalu kemudian itu adalah kita masuk ke perulangan dual. Nah, cara kerja perulangan dual ini tuh hampir sama ya dengan while. Tapi bedanya, saya akan menjelaskan secara singkat ya. Dual ini kondisinya adalah di mana dia itu mencetak semua pernyataan. Dia cetak dulu semuanya. Ya. Setelah itu, setelah dia cetak semuanya, dia akan ngecek. Kalau kondisinya benar, dia akan lanjut ke proses pencetakan pernyataan lagi, lalu kemudian dicek lagi, terus sampai memenuhi kondisi yang ada di while ini. Kalau ternyata hasilnya false, yang dimana misalnya di pengecekan ke-9 ya, ternyata false. Nah, pernyataan ke-9 itu nggak bakalan dicetak. Dan perulangan selanjutnya nggak bakalan terjadi, karena si while nggak, atau perulangannya itu bernilai false, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh perulangan dual. Nah, ini ada tipe data. Seperti biasa, kita pakai integer aja untuk general. Lalu kemudian ada namanya, kita start value-nya berapa, kita mulai dari 1. Kalau mulai dari 0 pun nggak apa-apa. Nah, di sini ada do, kita mulai dulu untuk ngetik pernyataannya. Di sini ada system.out.println, terus kemudian kita masukkan juga argumen perulangannya ya, kata-katanya untuk nanti dicetak itu ada perulangan ke step sekian. Ini i-nya buat nanti i dicetak di sini ya, dicetak i kondisi di sini bakal dicetak di sini, dan ini seperti biasa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, i-nya bakalan ditambah sesuai dengan plus yang paling akhir. Kalau diganti jadi 2, i-nya bakalan ditambah 2. Kalau 3 ya 3. Tapi karena ini cuma plus doang, jadinya 1. Kemudian di sini, nah ini adalah bagian yang kalah penting, itu adalah while kondisi pengecekan true atau false. Kalau true, dia bakalan ngecetak lagi terus dicek. Nah, jadi seperti itu. Kalau kondisinya udah benar, ya, karena ini i kurang atau sama dengan 5. Jadi kalau udah 5, dia tetap bakalan kecetak. Tapi terus kemudian di perulangan ke-6 dia cetak. Ternyata hasilnya false nih. Nah, jadi si while bakalan memerintahkan pernyataan yang dimuat oleh do itu dihapus yang ke-6. Jadi udah nggak boleh lagi. Itu untuk membedakannya ya, antara while dengan do. Nah, kemudian kita lanjut ke perulangan break continue. Nah, apa ini perulangan break continue, Bang? Jadi perulangan break continue dalam Java itu adalah, ya kita mulai dari breaknya, karena kan break sama continue itu sebenarnya dipisah, tapi ya kita digabung aja untuk menggunakan. Jadi perulangan break itu adalah suatu kondisi di mana kita bisa perintahkan suatu perulangan untuk berhenti paksa gitu. Jadi bukan dari sistem yang sudah kita program. Jadi misalnya kita mau mencetak perulangan dengan menggunakan metode for, gitu kan? Kita mau menggunakan for di perulangannya. Kita misalnya targetin cetak 10. Tapi ternyata kita punya ide mau menghentikannya sampai 5 nih. Nah, tapi gimana cara kerennya supaya nggak perlu ngerubah for-nya gitu. Jadi kita cukup aja kasih suatu perintah yang bisa menghentikan sebuah perulangan ketika sudah mencapai suatu nilai.
ya tanpa mengutak-atik perulangan for-nya atau mengutak-atik perulangan intinya kayak gitu. Nah, jadi di sini ada contohnya ya, ada contohnya. Itu adalah perulangan for-nya. Nah, ini nih, ini kondisinya yang memengaruhi yaitu if i ya karena yang mau dicetak itu i-nya. Nah, i-nya itu sama dengan 5. Nah, kita masukkan perintah dari buka kurung ini ya, habis if ini kita tambahkan break terus titik koma. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena perintah ini tuh akan memberhentikan i dicetak ketika i-nya tuh sudah 5 gitu ya. Jadi nantinya yang akan dia cetak itu cuma sampai 4. Karena ya kalau udah 5 nggak bakalan boleh dicetak lagi kayak gitu. Nah, kalau ini continue adalah sebenarnya cuman adalah sebuah pernyataan di mana kalian bisa melanjutkan suatu perulangan gitu. Cuman saya menganggapnya masih kurang berguna untuk beberapa mungkin untuk eh, pemula yang ngoding karena ya kenapa harus pakai continue kalau misalnya angkanya ini perulangannya ini lebih dari kondisinya di sini. Tapi kalau untuk mungkin untuk coding atau udah profesional pasti continue ini pasti bakalan ada manfaatnya ya seperti itu. Jadi continue ini digunakan untuk melanjutkan sebuah codingan. Jadi kalau misalnya for itu ditetapkannya sampai 10 ya, itu dia bakalan jalan sampai 10 karena ada perintah continue. Oke, kita akhiri sampai di sini untuk penjelasan PPT-nya, tapi saya bakalan kasih contoh pemrograman ya, kode pemrograman agar teman-teman lebih mengerti ya. Kita mulai dari perulangan for-nya. Seperti biasa untuk penulisan Java di sini ada kelas public ya. Lalu kemudian kita langsung masuk ke perulangannya, itu adalah for. Lalu tipe datanya, terus kita namain dengan i. Nah, kita kasih value awal 1, lalu kemudian titik koma. Nah, i-nya ini kita batasi sampai dengan 5 ya. Ininya bakalan ditambahin 1. Nah, langsung kita cetak. Nah, karena ini print aja ya, metodenya print aja. Jadi dia ini tuh bakalan apa? Memanjang ya, bukan eh, memanjang ke samping ya, bukan ke atas ke bawah. Jadi kayak nggak ada enternya lah intinya. Tapi kalau kita tambahin ln, nah ini tuh dia outputnya itu bakalan ke bawah seperti ini. Sebenarnya sedikit error ya. Jadi yang penting tuh intinya outputnya tuh udah keluar nah, seperti ini. Kita lanjut ke perulangan yang selanjutnya itu perulangan while seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini kita langsung masukkan kondisinya. I-nya itu nggak boleh lebih dari 5. Kalau sama dengan 5 masih masuk. Lalu langsung dicetak karena kondisi di awal pengecekannya itu udah true dan bisa langsung langsung dicetak ya. Ada terbelit tapi intinya itu ketika sudah dicek dan hasilnya true langsung bisa dicetak. Dan ini tuh bakal nambahin value karena ada i plusnya ini. Bakal nambah value buat dieksekusi lagi di sini, dicek kembali nilainya berapa. Ya, jadi seperti ini. Ini kita pakai metode ln ya. Nanti hasilnya tuh bakalan turun ke bawah. Oh, sepertinya lumayan jelek ya. Oke, mungkin